Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak Ibu bersama saya masih dipelihara sama Tuhan. Pada Sabtu malam hari ini tanggal 5 April 2025. Besok hari Minggu adalah minggu yang pertama di bulan April. Terus kita bergulir di dalam kasih setia Tuhan. Kita mau larut di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Keadaan dunia semakin tidak jelas. Memang dunia gandanya ada ancaman dari Presiden Amerika Serikat dengan Iran akan ditantang perang, saudara. Coba ini, dunia semua akan kacau balau, perekonomian global, semuanya kata firman Tuhan akan datang masa yang sukar. Tapi ada janji Tuhan, ada perlindungan bagi orang cinta Tuhan. Karena siapa yang bisa melawan Tuhan, Bapak Ibu? Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan perekonomian, yang memberkati, yang menciptakan segala-galanya. Kuasa Tuhan tak terbatas. Kuasa Tuhan yang maha dahsyat di atas segala-galanya. Itu biar kesempatan yang hanya berlangsung satu kali, kesempatan yang Tuhan berikan, kita tidak mau sia-siakan, tapi perguna untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup ini harus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, berdampak bagi dunia ini. Dan nomor satu, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Yakob akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dalam kitab Yakobus pasal 4:14 demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya Tuhan, punyamu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh,
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila saatnya nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidupku untuk kemuliaan-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam ini kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Roh Kudus tuntunlah hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur, terima kasih. Dalam usia yang sudah lanjut ini, saudara, saya usia sudah lanjut 69. Ada yang di atas saya sudah banyak, 70, 80 tahun. Hamba-hamba Tuhan yang saya hormati, yang saya cintai, saudara-saudara dan adik-adik yang lebih muda dari saya. Mari biar hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sederhana, saudara. Tidak usah neko-neko, tidak usah bulat, tidak usah jadi masalah. Tapi mari kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Kata firman Tuhan tadi dalam Yakobus pasal 4:14. Dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Nggak tahu apa yang terjadi besok. Karena saya sendiri sebagai manusia berdosa. Tapi firman Tuhan, apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oh, banyak. Saya kalau lihat foto putra saya seperti seolah masih hidup. Tapi kenyataan sudah dipanggil sama Tuhan sudah berapa tahun yang lalu. Termasuk adik saya, orang tua saya, semua akan kita tinggalkan, dunia akan kita tinggalkan. Tapi hidup ini yang satu kali, biar kesempatan, biar kita menjadi berkat, menyenangkan hati Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau baca Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, saudara. Ya, hidup ini sebuah kesempatan. Mari kita lakukan firman Tuhan. Kekristenan bukan hanya sekadar Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Kristen tenanan adalah Kristen yang ikut pengikut Kristus, yang taat kepada firman Tuhan. Mari saya mau baca Yakobus pasal 1, puji Tuhan berurutan. Terus sekarang sudah sampai Yakobus kemarin. Ya, kita baca Ibrani sudah selesai. Puji Tuhan, sudah berarti makin mendekati kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Ya, berarti jelas makin mendekati kedatangan Tuhan. Biar saudara-saudaraku yang saya cintai ini, mari kita mau senantiasa hidup kesempatan yang Tuhan berikan. Kita melakukan kehendak Bapa di surga, menyenangkan hati Bapa. Ayat 19, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Amin. Tuhan kasih telinga dua, saudara, tiga, telinga satu. Jadi arti supaya seimbang, mendengar, banyak mendengar. Ya, to be good listener, menjadi pendengar yang baik. Ya, jangan pintar ngomong tapi tidak pernah mendengar kata orang. Apalagi suka marah, pemarah. Tidak boleh, saudara, ya. Kita anak Tuhan. Ya, saya sendiri sangat menghormati kalau ada orang menasihati saya. Oh, saya terima kasih, terima kasih. Kita menjadi pendengar yang baik. Jangan suka emosional marah. Belajar untuk sabar. Ya, karena amarah manusia, kata firman Tuhan. Mari kita membaca tentang marah dalam Efesus pasal 4, saudara. Tentang marah. Tidak boleh marah, saudara. Marah sampai simpen sampai matahari terbenam. Coba saya membaca. Efesus pasal 4, ya. Ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jujur saja, saya kalau ribut dengan istri sebentar, saudara. Setelah itu tidak ada dendam dengki, selesai ngomong lagi, damai lagi. Ya, jadi nggak boleh dendam dengki, benci, apalagi seperti Kain. Lihat Kain marah sama Habel, punya rencana bunuh. Itu jahat, saudara. Jangan beri kesempatan buat iblis. Coba baca Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan iblis. Kata firman Tuhan tadi, marah manusia yang dendam, dengki, benci menyebabkan dosa. Banyak contoh-contoh. Saul benci kepada Daud, rencana dibunuh tuh Daud. Tapi Daud ada kasih Tuhan, tidak pernah rencana bunuh Saul. Malah ada kesempatan beberapa kali tuh
Daud akan membunuh Saul, tapi dia tidak berani. Ya, karena menghormati konteksnya Tuhan. Ya, oleh itu mari kita menjadi orang Kristen, tahan emosional, jangan suka marah, tidak boleh dendam, dengki, benci. Milikilah sifat yang baik, Bapak Ibu ya. Karena kita sebagai anak Tuhan Yesus, karakter Kristus ada dalam kehidupan kita. Pokoknya apapun yang timbul perkara negatif, ingat bahwa kita anak Tuhan Yesus. Harus taat kepada firman Tuhan. Itu saja. Ya. Jadi terus berikutnya ayat 20. Sebab amar manusia tidak mengerjakan kebenaran depannya. Jelas. Bukti contoh siapa? Itu si Saul ingin bunuh Daud. Terus Kain bunuh Habal. Ya. Kalau marah disimpan manusia, dendam, dengki, bisa dendam, dengki, benci, bisa membunuh saudara. Ya itulah manusia, itu iblis masuk. Ya, oleh itu jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Jangan, ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Menyelamatkan jiwa kita asal kita taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan emosi, jangan kedagingan. Oleh itu pentingnya kita selalu hidup di dalam firman, dipimpin Roh Kudus, ya. Saya burung nasar kiri kanan, ada firman Allah dan Roh Kudus, ya, sehingga kehidupan kita berkenan, menyenangkan hati Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu di banyak orang Kristen penipu. Mohon maaf, maksud saya itu tidak menjadi pelaku firman. Orang Kristen, wah tapi bunuh orang. Nah kan benar saudara. Ya nanti ditanya siapa dia Kristen. Nah, Kristen harus penuh dengan cinta kasih. Kristen harus taat kepada firman Tuhan. Harus bisa penguasaan diri. Ya, jadi kita harus jadi pelaku firman Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang benar. Jadi pelaku firman Tuhan. Menciptakan damai sejahtera, sukacita. Ada Tuhan bersama kita. Ada sifat ilahi. Ada Kristus bersama kita. Ya, oleh itu mari bangkai pentingnya Bapak Ibu jadi pelaku firman. Kalau pelaku firman seperti tadi tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, udahlah ngalah saja. Sabar karena Tuhan lihat apa yang kita kerjakan, pikirkan, Tuhan lihat ya. Jadi kita menjadi anak Tuhan yang berkualitas, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ya, jadi ya bohong, terus bohong itu. Ya, kalau tidak menjadi pelaku firman seperti cermin gitu, sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan, selesai. Ya, oleh itu mari kita menjadi pelaku firman yang konsisten, yang hidup di dalam firman Tuhan. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Ya itu, ya. Jadi kita tidak tahu diri, mari kita simpan firman Tuhan sehingga hidup kita menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Ayat 25, tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, itu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Amin. Setiap firman Tuhan kita dengar seperti malam hari ini. Mari, satu, kita jangan jadi pemarah. Kita resapi itu. Jangan jadi pemarah. Saya juga tidak demikian, ya. Jadi tahan emosi, belajar sabar, ya, sabar-sabar, ya. Juga jangan keluarkan pikiran-pikiran kotor, niat jahat. Jangan, ya, karena itu menyebabkan dosa. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tahan emosional, ya, saudara. Ada pengontrolan diri, ada self control, supaya hidup kita ingat bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus, ya. Supaya kita menjadi berkat, bukan mendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan sana tadi, ia akan berbahagia oleh perilaku kita yang hidup kita taat kepada firman Tuhan, ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengkang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sial ibadah. Kita sebagai orang Kristen, ya, anak Tuhan, harus kita jaga mulut kita, ya, supaya Roh Kudus akan jaga supaya kita menjadi berkat seperti dalam Kolose. Yang saya mau baca Kolose pasal 4, ya, kita harus jadi berkat, ya. Dikatakan Kolose pasal 4 ayat 6, dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin, ya. Jadi tutur kata kita harus jadi berkat, ya. Setiap apa yang Bapak Ibu sampaikan, jangan suka menghina orang, mencela orang, menjelek-jelekan orang.
Tidak boleh. Ya, memaki-maki orang tidak boleh. Keluarkan kutuk. Dalam Yakobus dikatakan dalam mulut bisa muji Tuhan tapi juga mengeluarkan kutuk. Nggak boleh, saudara. Ya, hidup kita harus menjadi berkat. Harus ini seperti dalam Yakobus pasal 3 ayat 10 dikatakan, ya, ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10. Yakobus pasal 3. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa. Coba ini, tidak berhak kita mengutuk-utuk orang, saudara. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Ngutuk manusia sama aja ngutuk Tuhan. Tidak boleh. Memaki-maki orang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, apalagi keluar mohon maaf, keluar kata binatang. Mohon maaf. Jangan sampai, ya. Tapi mari kita menjadi berkat, ya. Kita betul menjadi kekang diri kita, mulut kita, mengekang lidahnya. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen tidak menjadi berkat terus. Ayat 27 yang lain, ayat 27 yang terakhir. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka dengan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita menjadi berkat, penuh cinta kasih, memperhatikan orang-orang yang perlu dibantu, berbuat baik. Pokoknya inti kekristenan itu kita hidup di dalam firman Tuhan, pelaku firman. Hidup ini sebuah kesempatan. Kita tidak mau kesia-siakan waktu yang Tuhan berikan ini. Ada sebuah kesempatan emas. Biar kesempatan emas kita jaga, pelihara baik-baik. Supaya hidup ini mencerminkan kekristenan, menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai di Matius 7:21-23. Aku tidak kenal kamu, kata Tuhan. Karena kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Tidak menjadi pelaku firman. Tapi melalui firman-firman selalu kita dengar. Dapat meningkatkan kedewasaan kita. Seperti pisau makin dipertajam. Makin kita dipertajam oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kita berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, haleluya, selagi aku masih kuat. Amin, haleluya. Bila suatu saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, tapi hidupku untuk kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum berbaring tidur, kita berjaga dan berdoa dan ingat firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, malah menjadi pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan malam hari ini, jangan jadi pemarah, tapi menjadi berkat. Keluarkan kata-kata yang baik. Jangan suka nyinggung orang, menjelekkan orang, memaki-maki orang. Jangan. Mari, hidup kita harus tunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus, sehingga hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi dunia ini. Penuh dengan cinta kasih, toleransi, saling menghormati, saling cinta, saling mendoakan, saling mengampuni. Bukan dendam, dengki, benci. Tidak. Tapi hidup di dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman. Puji Tuhan.